Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Berjumpa kembali di mata kuliah perilaku konsumen ya. Untuk hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya, karena kemarin pertemuan ke-7 sudah terkait sama kuis, kemudian pertemuan ke-8-nya UTS, dan hari ini adalah pertemuan ke-9. Materi yang akan kita bahas di pertemuan ke-9 ini adalah terkait masalah sikap konsumen dan komunikasi konsumen dalam menentukan perilaku konsumen ketika melakukan keputusan pembelian ya. Baik, langsung saja kita mulai terkait dengan materi pada hari ini. Saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, sudah terlihat ya. Pokok bahasan 9 terkait sikap konsumen dan komunikasi konsumen dalam menentukan perilaku konsumen ya. Jadi memang sikap ini merupakan salah satu konsep penting ya dalam studi tentang perilaku konsumen, karena dengan mengetahui sikap tentunya para pemasar juga bisa mengidentifikasikan daripada segmen, kemudian bagaimana caranya mengembangkan produk baru, lalu memformulasikan serta mengevaluasi strategi promosi terhadap sebuah produk. Dan tentunya ini memerlukan pemahaman sikap konsumen yang memang sangat terkait dengan pengembangan produknya gitu, karena pengembangan produk juga bisa dilakukan dengan terlebih dahulu kita mengetahui sikap daripada konsumen. Dan tentunya mengukur sikap konsumen ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada kelompok konsumen gitu ya. Jadi sasaran tentunya konsumen sasaran yang telah diidentifikasi ya sebelumnya, dan kelompok konsumen itu kan bisa dari berbagai macam kalangan gitu ya. Ada yang dari demografi, kemudian ada yang dari kelas sosial serta dari gaya hidup ya. Jadi memang dengan mendasarkan pada sikap dan penilaian segmen konsumen itulah pengembangan produk bisa dilakukan ya. Nah, kemudian di sini ada pengertian daripada sikap konsumen ya. Jadi sikap itu kan memang merupakan salah satu faktor penting ya yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, di sini ada menurut Sumarwan, konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan dan perilaku. Jadi seperti juga yang dikemukakan oleh Mowen ya, Mowen dan Minor, istilah pembentukan sikap ini seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Kemudian ada menurut Peter dan Olson, ini menyatakan bahwa sikap adalah evaluasi konsep secara menyeluruh yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian sikap diperlakukan sebagai evaluasi yang diciptakan oleh sistem kognitif. Model pemrosesan kognitif dari pengambilan keputusan menunjukkan bahwa suatu evaluasi menyeluruh dibentuk ketika konsumen mengintegrasikan pengetahuan arti atau kepercayaan tentang sikap ya. Jadi memang sikap ini diperlukan sebagai evaluasi yang diciptakan oleh sistem yang kognitif. Dan tentunya tujuan daripada proses tersebut adalah untuk menganalisis daripada relevansi pribadi dari konsep tersebut dan menentukan apakah yang mana nantinya endingnya ini, sikapnya ini untuk menentukan terkait dengan keputusan pembelian. Apakah produk ini menyenangkan ataukah produk ini tidak menyenangkan gitu ya, dan tentunya kan ini bisa mempengaruhi konsumen juga gitu. Nah, kemudian dari beberapa pengertian sikap di atas tadi, ada juga yang namanya karakteristik tentang sikap ya. Jadi yang pertama adalah sikap kecenderungannya bisa
dipelajari. Jadi memang beberapa para ahli juga sepakat ya mengatakan bahwa sikap ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Ini berarti bahwa sikap yang berkaitan dengan perilaku membeli dibentuk sebagai hasil pengalaman langsung terhadap si produk gitu ya. Jadi informasi secara lisan yang diperoleh dari orang lain atau dari iklan di media massa, kemudian di internet, serta informasi dari berbagai bentuk promosi lainnya gitu ya, itu menentukan bagaimana sikap seseorang dalam membeli produk. Jadi walaupun sikap mungkin dihasilkan dari perilaku, tetapi sikap ini tidak sama dengan perilaku gitu. Jadi mereka ini mencerminkan penilaian yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan terhadap objek daripada sikap itu sendiri. Dan kecenderungannya sikap ini bisa dipelajari. Jadi sikap ini memang memiliki kualitas memotivasi, yaitu mereka dapat mendorong konsumen ke arah perilaku tertentu atau untuk menarik konsumen dari perilaku tertentu. Sehingga jadi para ahli sepakat kalau ternyata sikap ini bisa dipelajari dari berbagai macam pengalaman sebelumnya, kemudian dari berbagai macam informasi yang didapat sebelumnya untuk menentukan bagaimana nantinya dia bersikap dalam memutuskan pembelian suatu produk. Kemudian sikap mempunyai konsistensi ya. Jadi karakteristik lain dari sikap adalah bahwa sikap relatif konsisten dengan perilaku yang dicerminkannya. Jadi walaupun mempunyai konsistensi, namun tidak selalu harus permanen. Dengan kata lain, sikap juga bisa mengalami perubahan ya. Kemudian sikap terjadi dalam situasi tertentu. Jadi jelas memang bahwa sikap terjadi dalam dan dipengaruhi oleh situasi tertentu. Jadi yang dimaksud dengan situasi ini adalah adanya berbagai macam peristiwa atau keadaan yang pada tahap atau waktu tertentu, yang mana nantinya bisa mempengaruhi hubungan antara sikap dan perilaku. Situasi tertentu ini dapat menyebabkan para konsumen pun berperilaku dengan cara yang mereka lihat, gitu ya. Jadi dengan cara yang kelihatannya tuh tidak konsisten dengan sikap mereka, gitu. Jadi tergantung situasi dan waktu tertentunya juga. Makanya tadi sikap ini kadang bisa berubah gitu. Yang tadinya sikap mempunyai konsistensi tapi tidak selalu harus permanen, gitu. Jadi artinya ada kecenderungan mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga ada komponen dan objek sikap ya. Jadi para ahli psikolog sosial ini menganggap bahwa sikap ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada komponen kognitif ya. Jadi ini pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan dari berbagai macam sumber pengetahuan dan persepsi yang ditimbulkan. Biasanya ini berbentuk kepercayaan ya. Kemudian yang kedua adalah komponen afektif. Ini terkait sama perasaan atau emosi terhadap objek sikap. Kemudian ada konatif. Ini terkait sama kecenderungan atau kemungkinan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau perilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap tertentu ya. Jadi ada 3 komponen daripada sikap ya. Kognitif ini berkaitan sama pengetahuan dan persepsi. Kalau afektifnya berkaitan sama emosional, perasaan. Kalau konatifnya berkaitan sama tindakan khusus atau perilaku khusus terkait dengan situasi tertentu, bagaimana orang melakukan sesuatu. Jadi dalam riset pemasaran dan konsumen, komponen konatif ini sering dianggap sebagai pernyataan maksud konsumen untuk membeli. Ya. Jadi ketiga komponen tersebut berada dalam satu hubungan yang konsisten. Jadi sebelum
kita menyukai atau tidak menyukai terhadap suatu objek, maka si seseorang ini harus tahu dan yakin dulu si komponen kognitifnya. Baru seseorang bisa membeli suatu produk, yaitu di komponen konatifnya. Jadi tentu karena barang tersebut memang disukai. Jadi memang ketiga komponen ini berjalan satu kesatuan gitu ya, merupakan suatu hubungan yang konsisten. Kemudian ada model sikap ya. Jadi selain terkait tentang komponen sikap, ini ternyata ada pandangan lain yang berhubungan dengan sikap juga, yaitu adanya model sikap. Jadi terdapat model sikap yang namanya multi atribut yang memang menggambarkan sikap konsumen objek sikap sebagai fungsi persepsi dan penilaian konsumen terhadap sifat-sifat atau keyakinan pokok yang memang dipegang mengenai objek sikap tertentu gitu. Nah, di sini ada menurut Schiffman dan Canuck ya, jadi mengemukakan ada tiga variasi model perilaku multi atribut ya. Dan tentunya model-model sikap yang berkembang ini nantinya mempunyai relevansi bagi para pemasar gitu ya. Jika mereka bisa jika model yang mereka acu tadi bisa memprediksi perilaku konsumen. Jadi dengan kata lain, sejauh mana sih sikap konsumen ini bisa dijadikan dasar untuk memprediksi perilakunya gitu. Yang pertama, model sikap terhadap objek ya. Jadi ini berpandangan bahwa sikap konsumen terhadap produk atau merek tertentu ini merupakan fungsi dari adanya dan tidak adanya penilaian terhadap keyakinan atau sifat-sifat produk tertentu. Kemudian yang kedua, model sikap terhadap perilaku. Ini merupakan sikap individu dalam berperilaku atau bertindak terhadap objek tertentu dan bukan sikap terhadap objek itu sendiri. Kemudian yang ketiga, model tindakan yang beralasan. Ini menggambarkan pengintegrasian komponen-komponen sikap secara menyeluruh ke dalam struktur yang dimaksud untuk menghasilkan penjelasan maupun perambalan yang lebih baik mengenai perilaku. Jadi model ini adalah bagaimana seseorang harus melakukan sesuatu terhadap si objeknya gitu ya. Jadi kalau model sikap terhadap objek ini lebih kepada terkait sama fungsi daripada ada tidaknya produk tersebut gitu. Kemudian kalau model sikap terhadap perilaku ini berkaitan sama bagaimana sikap kita terhadap objek tersebut, dalam hal ini produk ya. Kemudian model tindakan yang beralasan. Nah, ini artinya bisa dikatakan ini akhir daripada keputusannya gitu kan, menggambarkan pengintegrasian dari komponen sikap yang secara menyeluruh apakah mau jadi dibeli apa tidak gitu ya. Tentunya dengan adanya alasannya karena memang produknya ini disukai atau memang sesuai dengan apa yang dimau konsumen. Nah, kemudian ini kan tadi modelnya namanya multi atribut ya, perilaku multi atribut. Jadi ada juga model yang kedua, yaitu untuk mengetahui bagaimana sikap bisa memprediksi perilaku, kita bisa menggunakan teorinya resonant action dari Fishbein ya. Jadi menurut teori ini, pengukuran sikap yang tepat seharusnya didasarkan pada tindakan pembelian atau penggunaan merek produk, bukan pada merek itu sendiri. Tindakan pembelian dan mengkonsumsi produk pada akhirnya akan menentukan tingkat kepuasan gitu ya. Nah, di sini ada modelnya ya. Jadi ini merupakan modifikasi pengukuran sikap berdasarkan tindakan gitu ya. Jadi Fishbein ini memodifikasi model dengan mendefinisikan kepercayaan sebagai akibat yang dirasakan dari tindakan daripada sebagai atribut-atribut merek yang dirasakan tadi. Jadi dia memodifikasi atas model ini juga terkait sama evaluasi yang dihasilkan daripada model-model terdahulu gitu ya.
Nah, jadinya teorinya si ration action dari Fishbane ini diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Nah, ya, jadi evaluasi terhadap atribut produk yang mana nantinya ini memutuskan apakah perilaku si konsumen ini mau membeli atau enggak gitu ya. Perilaku endingnya tuh jadi dibeli apa enggak gitu. Tentunya ini juga ketika mengevaluasi produk juga si konsumen melihat daripada si kepercayaan terhadap merek produk yang dia beli gitu kan. Artinya memang kepercayaannya ini pun timbul daripada mungkin pengalamannya dia ketika membeli produk sebelumnya dengan produk yang sama ini terdapat kecocokan gitu ya, atau mungkin dari apa namanya tuh, informasi-informasi yang dia dapat sebelumnya dari pihak keluarga atau dari kolega gitu ya, terkait sama penggunaan produk ini gitu, terkait sama merek ini gitu ya. Sehingga daripada informasi yang dia dapat gitu ya, dari pengalaman yang dia dapat, akhirnya dia bisa mengevaluasi secara keseluruhan daripada tindakan apa nih nantinya yang harus saya lakukan untuk produk ini gitu kan. Apakah ada maksud untuk membeli ataukah enggak gitu kan, yang mana nantinya endingnya di perilaku si konsumen itu gitu. Apakah oh iya jadi beli gitu. Artinya kan perilakunya kan untuk membeli si produk itu, atau enggak oh tidak jadi beli gitu kan. Jadi berdasarkan divisualisasikan berdasarkan gambar tersebut gitu ya. Jadi memang ini ada sedikit perbedaan gitu ya dengan model-model yang tadi gitu, model yang atribut multi atribut ya. Jadi model relation action ini menekankan pada pengukuran sikap yang lebih menekankan kepada maksud untuk berperilaku gitu kan. Jadi kalau yang tadi multi atribut ini hanya menekan pada pengukuran sikap terhadap objeknya aja gitu. Kalau yang si ration ini lebih menekankan kepada maksud untuk berperilaku, apakah perilakunya mau beli atau tidak gitu kan ya. Kemudian kalau si moderation action ini juga dia menilai kepercayaan konsumen yang membentuk perilaku gitu, karena lebih memikirkan akibat daripada tindakan yang nantinya dilakukan gitu. Kalau yang si multi atribut dia lebih kepada menilai kepercayaannya ini lebih kepada si objeknya, apakah objeknya ini mempunyai atribut tertentu atau tidak gitu, sehingga bisa mempengaruhi kepercayaan si konsumen. Terus kalau si model relation action dia banyak melibatkan norma-norma sosial ya, yang turut bisa mempengaruhi sikap seseorang. Kemudian ada fungsi dan dimensi sikap ya. Jadi menurut Mowen dan Minor, kemudian ada menurut Schiffman dan Canuck ya, sikap memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi utilitarian. Jadi di mana sikap ini berfungsi mengarah perilaku untuk mendapatkan penguatan positif atau menghindari resiko, karena sikap ini berperan sebagai operant conditioning ya. Kemudian fungsi mempertahankan ego, di mana sikap berfungsi untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau dari faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Kemudian fungsi ekspresi, ini fungsi sikap untuk menyatakan nilai-nilai gaya hidup dan identitas sosial seseorang. Terus yang keempat adalah fungsi pengetahuan ya. Jadi sikap menyebabkan manusia selalu ingin mengetahui banyak hal. Tentunya manusia memiliki kecenderungan untuk memandang dunianya dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Dari sudut pandang yang berbagai macam. Dan kecenderungan tersebut juga memaksa manusia untuk berpegang pada konsistensi, pada definisi, pada stabilitas, dan pada pengertian tentang dunianya tadi. Kemudian menurut Injil ya, menyebutkan ada 5 dimensi sikap ya. Yang pertama dimensi arah. Jadi ini dimensi yang berhubungan dengan kecenderungan sikap, apakah positif, netral, atau negatif. Kemudian ada dimensi ekstremitas.
Ini intensitas ke arah negatif atau positif yang didasari oleh asumsi bahwa perasaan suka atau tidak suka memiliki tingkatan-tingkatan. Kemudian dimensi resistensi, ini tingkat kekuatan sikap untuk tidak berubah yang mencerminkan perbedaan sikap konsisten yang sulit berubah dengan sikap tidak konsisten. Kemudian ada dimensi persistensi, dimensi yang berhubungan dengan perubahan sikap secara gradual yang disebabkan oleh perubahan waktu. Kemudian ada dimensi tingkat keyakinan, ini berhubungan dengan seberapa yakin seseorang atas kebenaran sikapnya. Kemudian ada sikap konsumen terhadap iklan ya. Jadi memang iklan ini kan juga salah satu metode yang secara langsung bisa mempengaruhi sikap konsumen gitu. Sebenarnya tanpa harus melalui perubahan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Tentunya dengan banyak ya dilakukan dengan berbagai macam cara gitu ya. Bagaimana pemasar membujuk konsumen untuk membeli produknya dengan merek tertentu gitu ya. Banyak banget caranya. Dan dari beberapa hasil penelitian juga banyak juga yang membuktikan bahwa sikap konsumen terhadap iklan dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap merek juga gitu. Jadi sikap konsumen terhadap iklan menggambarkan sikap suka atau tidak suka terhadap stimulasi daripada sebuah iklan yang ditayangkan gitu ya. Jadi sikap konsumen terhadap iklan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tentunya ya. Kayak apa? Isi pesannya gitu ya. Kemudian durasi iklannya juga mempengaruhi ya. Pengaruh iklan terhadap suasana hati dan emosi konsumen juga bisa mempengaruhi juga ya. Dan tentunya beberapa faktor tersebut juga sudah banyak dilakukan penelitian ya sehingga bisa apa tuh namanya bisa diketahui kalau memang terbukti gitu mempengaruhi sikap konsumen terhadap merek si iklan tadi ya. Nah, di sini ada gambar ya terkait sama advertising content ya, isi daripada iklan ya. Jadi memang pengaruh iklan terhadap konsumen tuh dalam membeli suatu produk tuh memang ada gitu ya. Nah, jadi memang ketika kita membuat dalam pemasar membuat suatu iklan gitu ya, advertising content memang harus ada beberapa hal-hal yang memang diperhatikan di sini gitu ya. Dan ini sebenarnya gambar ini juga menunjukkan hubungan antara sikap konsumen terhadap iklan gitu. Jadi kepercayaan konsumen terhadap atribut produk, kemudian bagaimana emosi dan perasaan konsumen terhadap suatu iklan, sikap konsumen terhadap merek gitu ya. Nah, ini kan juga bisa mempengaruhi daripada isi daripada pesan tersebut gitu, iklan tersebut gitu. Dan di sini tentunya pesan iklan juga dibagi menjadi dua ya, ada yang verbal gitu ya, lisan, ada juga yang tulisan visual gitu ya. Dan baik itu yang verbal maupun yang visual tentunya mempengaruhi pembentukan kepercayaan konsumen terhadap atribut produk gitu, serta bisa mempengaruhi perasaan dan emosi daripada konsumen dalam memandang iklan tersebut gitu. Kemudian waktu selain isi pesan, isi iklan juga ya, waktu penayangan iklan juga merupakan faktor yang menentukan sikap konsumen dalam memperhatikan sebuah iklan ya. Jadi dalam menilai sikap konsumen terhadap iklan, tentunya dengan adanya berbagai macam penelitian tadi terkait sama iklan bisa mempengaruhi sikap konsumen, ini para peneliti pun menemukan bahwa memang apa ya, sangatlah penting gitu membedakan antara
mengukur evaluasi kognitifnya terhadap iklan sama respon afektifnya terhadap iklan gitu. Jadi kalau evaluasi kognitif ini mencakup penilaian tentang iklan, apakah si iklan ini bersifat humoris atau informatif gitu ya. Sedangkan kalau si respon afektif ini mencakup terkait pengalaman daripada pemaparan sebuah iklan gitu. Kayak misalkan suasana takut gitu ya, ataukah tersenyum atau gelak tawa gitu pada saat penayangan iklan tadi gitu ya. Jadi pada saat situasi keterlibatan konsumen tinggi dalam pembelian suatu produk, maka faktor-faktor sentralnya tuh seperti kayak isi daripada iklan gitu, kemudian isi informasi suatu iklan ini juga bisa berperan dalam mempengaruhi konsumen. Jadi pada saat keterlibatan konsumen rendah dalam pembelian suatu produk, maka faktor-faktor pendukungnya seperti kayak pakaian pemain atau efek visualnya gitu ya. Nah, ini bisa sebagai apa ya, supporting gitu ya untuk mempengaruhi si respon konsumen gitu. Dan para peneliti juga sudah menunjukkan kalau memang baik faktor sentral maupun faktor pendukungnya, keduanya ini secara signifikan mempengaruhi pembentukan sikap konsumen terhadap iklan pada berbagai tingkat keterlibatan konsumen dalam melakukan pembelian produk ya. Nah, kemudian ada pembentukan dan perubahan sikap ya. Jadi persoalan pentingnya dalam teori sikap ini adalah bagaimana proses terbentuknya sebuah sikap gitu. Tapi nanti bagaimana sikap itu juga bisa berubah terkait sama adanya situasi dan kondisi tertentu gitu ya. Jadi ini sebenarnya menjadi sesuatu hal yang menarik perhatian bagi para pemasar gitu ya. Mengapa seseorang konsumen bisa bersikap positif terhadap sebuah produk dan bisa juga bersikap negatif gitu terhadap suatu produk yang diiklankan gitu ya. Mengapa ada perbedaan sikap antara orang tua, anak muda, antara suami, antara istri gitu ya terhadap dalam memandang suatu produk atau merek tertentu gitu ya. Dan tentunya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemasar sebab sikap ini merupakan predikat gitu ya bagi para konsumen dalam berperilaku dalam memilih produk atau merek yang mau mereka beli gitu. Jadi pemahaman tentang proses pembentukan sikap dari yang tidak ada menjadi ada gitu ya. Ini tentunya memerlukan pemahaman tentang proses pembelajarannya gitu. Bagaimana sikap ini bisa dibentuk gitu ya. Bagaimana pembentukan sikap ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, kayak misalkan ada pengalaman pribadi, kemudian faktor pengaruh keluarga, pengaruh teman gitu ya, kemudian faktor kegiatan-kegiatan pemasaran serta media massa yang dilakukan gitu ya. Jadi memang banyak, makanya tadi kan di awal sikap ini bisa dipelajari gitu ya. Artinya memang ada proses pembelajaran di situ dalam pembentukan sikap dan perubahan sikap gitu ya. Yang pertama ada pengalaman pribadi ya. Jadi pembentukan sikap dipengaruhi oleh pengalaman konsumen terhadap sebuah produk gitu. Jadi dengan kata lain bagaimana sih respon konsumen setelah mencoba sebuah produk gitu ya. Misalkan dia baru beli ternyata produknya tidak sesuai ekspektasinya dia gitu, otomatis dia tidak mau membeli lagi produk tersebut. Nah, itu kan berarti kan berdasarkan pengalaman pribadinya gitu ya. Makanya kalau mau beli mobil tuh kan suka ada test drive dulu gitu ya untuk produk-produk otomotif. Nah, itu kan untuk menentukan bagaimana sikap konsumen nih terhadap suatu produk yang mau nanti dibelinya. Apakah sikapnya positif ataukah negatif gitu ya. Jadi memang pembentukan sikap konsumen ini dipengaruhi oleh faktor yang memang salah satunya adalah pengalaman pribadinya dia ketika menggunakan produk gitu. Artinya mereka konsumen sudah terlibat duluan gitu kan dalam menentukan
suatu keputusan pembeliannya gitu. Dan juga bisa adanya faktor-faktor lain gitu yang masih dalam satu lingkup pengalaman pribadi gitu. Kayak misalkan contoh sikap pramuniaganya gitu ya. Kemudian lingkungan sekitarnya terkait dengan toko yang menjual produk yang mau dia beli gitu ya. Dan tentunya kan faktor-faktor pendukung itulah juga mempengaruhi konsumen dalam mengevaluasi sebuah produk yang mana nantinya mau dibeli gitu. Kemudian yang kedua adalah pengaruh keluarga ya. Nah, ini juga ya, pengaruh keluarga, pengaruh teman ya, pengaruh kelompok manapun gitu ya. Artinya juga bisa mempengaruhi kita dalam melakukan pembelian produk ya. Kemudian ada direct marketing ya. Nah, ini juga mempengaruhi ya. Jadi teknik pemasaran langsung ini merupakan salah satu metode yang mengkombinasikan berbagai bentuk promosi gitu ya. Dan ini biasanya langsung diarahkan kepada pelanggan yang memang menjadi sasarannya gitu. Biasanya para pelanggan ini memiliki kebutuhan yang khas gitu ya, dan jumlahnya ini biasanya terbatas. Artinya para pemasar ini sudah tahu gitu kan sasarannya tuh seperti apa gitu ya. Biasanya kan kalau kan suka ada tuh kalau di rumah-rumah kan suka sales-sales keliling gitu ya. Nah, itu kan salah satu direct marketing juga gitu ya. Jadi para pemasar ini menyesuaikan jenis produk dengan yang memang menjadi kebutuhan spesifiknya daripada si pelanggan. Dan dia biasanya melakukan pendekatan langsung gitu ya kepada pelanggan terhadap produk yang ditawarkan, tentunya bisa menciptakan sikap yang favorable terhadap produk tersebut gitu ya. Direct marketing juga bisa dilakukan salah satunya melalui si media massa ya. Ini kan merupakan salah satu sumber informasi yang paling utama saat ini kan adalah media massa gitu ya. Jadi memang apa ya namanya, ide, kemudian bagaimana ide produk, opini produk itu kan mempengaruhi pembentukan sikap seseorang terhadap suatu produk juga. Nah, sebenarnya perubahan sikap pun memiliki pemahaman yang hampir sama dengan pembentukan sikap gitu kan. Tadi pembentukan sikap adalah melalui proses pembelajaran gitu kan. Sama perubahan sikap pun juga melalui proses itu gitu kan. Ketika yang tadinya kita konsisten gitu ya terhadap sikap kita menggunakan produk merek A gitu, tapi tiba-tiba seiring berjalannya waktu, pengalamannya kita ternyata produk A menurun kualitasnya, otomatis kan kita melakukan perubahan sikap ya kan. Jadi tidak lagi konsisten terhadap produk tersebut gitu ya. Kemudian terdapat beberapa strategi untuk mengubah sikap konsumen ya, antara lain yang pertama mengubah fungsi motivasi dasar konsumen ya. Jadi mungkin pemasar bisa melakukan beberapa strategi ini ya untuk mengubah sikap konsumen yang mungkin konsumen tadinya memiliki sikap negatif terhadap satu produk gitu ya. Dengan dilakukan berbagai macam strategi akhirnya bisa mengubah sikap konsumen menjadi positif terhadap produk yang ditawarkan gitu ya. Mungkin salah satunya pertama adalah mengubah fungsi motivasi dasar konsumen. Gitu. Yang tadinya mungkin konsumen menganggap produk ini tidak penting, tidak sesuai kebutuhan gitu ya, karena motivasinya dia beli produk adalah kegunaannya, kebutuhannya. Nah, dengan strategi yang dilakukan pemasar, mungkin bisa merubah motivasi konsumen yang tadinya berdasarkan kebutuhan jadi berdasarkan keinginan gitu ya. Jadi, oh yang tadinya sebenarnya nggak butuh nih, tapi kok kayaknya bagus gitu ya, kok kira-kira cocok gitu ya ditaruh di rumah nih, jadinya pengen kan beli gitu. Kemudian yang kedua mengasosiasikan produk dengan event ataupun grup yang dihargai. Ini lebih pada apa namanya ikut-ikut apa tuh namanya suka ada kan eh, pemasaran produk dalam satu grup gitu, naungan grup gitu ya, yang mana suka mengadakan event-event ya untuk kayak apa kayak istilahnya tuh produk fair gitu kalau kalau di dalam industri HR kan ada job fair gitu. Nah, ini sejenis itulah gitu ya terhadap suatu event atau perkumpulan tertentu ya. Kemudian menyelesaikan dua sikap yang bertentangan tadi ya, positif negatif, kemudian mengubah komponen model multi atribut ya, artinya lebih bervariasi atribut-atribut produknya lebih diperhatikan ya. Kemudian mengubah kepercayaan konsumen terhadap produk pesaing gitu ya. Artinya kan memang kita tidak bisa menghindari
apa tuh namanya, kompetitor gitu ya. Jadi ya bagaimana kita menggiring kepercayaan konsumen gitu ya untuk tetap setia menggunakan produk kita gitu ya, sehingga bisa menyampingkan kepercayaan konsumen terhadap produk pesaingnya. Kemudian ada bagaimana pengaruh sikap terhadap perilaku konsumen gitu ya. Jadi ada artikel ya yang menulis kalau sadar atau tidak sadar keputusan pembelian konsumen ini dipengaruhi oleh sikap konsumen gitu ya. Ya memang benar ya. Jadi walaupun ada faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian tersebut, namun keputusan akhirnya tetap ditentukan oleh sikap si konsumen. Dengan kata lain, sikap dipertimbangkan sebagai salah satu variabel utama dalam memprediksi pembelian karena karakteristik sikap yang cenderung konsisten gitu ya. Meskipun ada sesuatu hal yang memang bisa merubah sikap juga ya. Jadi kemudian ada pendapat dari McCarthy yang menyatakan bahwa sikap mempengaruhi proses belajar konsumen dalam mengambil keputusan ya. Kemudian ini ada, saya rangkum aja ya. Jadi ada beberapa hasil penelitian gitu ya yang mengemukakan bahwa budaya individualisme mempengaruhi sikap yang lebih besar terhadap niat dibandingkan pengaruh norma subjektif ya. Dan tentunya masih banyak lagi penemuan-penemuan hasil penelitian yang membuktikan bahwa memang sikap memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku konsumen dalam menentukan atau memutuskan melakukan pembelian terhadap suatu produk ya. Jadi memang sikap ini pada dasarnya ini merupakan apa ya? Ekspresi perasaan gitu ya, inner feeling yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang gitu ya, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek yang dia lihat gitu, yang mana nantinya akan menentukan kira-kira apa namanya, produknya ini layak dibeli atau enggak gitu ya. Nah, itu terkait sama sikap konsumen ya. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah terkait sama komunikasi dan perilaku konsumen. Ini sebenarnya kalau perilaku konsumen kan udah sering dibahas ya di awal-awal. Jadi ini lebih kepada komunikasi konsumennya aja sih ya. Apa namanya tuh? Sebenarnya sih kalau bahas komunikasi ini udah pernah juga dibahas karena nggak jauh beda ya. Cuman ini terkait sama komunikasi dalam produk tuh berhubungnya sama iklan gitu ya. Sebenarnya kalau untuk teorinya komunikasi ini udah pernah dibahas ketika pelajaran perilaku organisasi ya. Mungkin semoga belum lupa gitu ya. Karena pembahasannya nggak jauh beda. Cuma ada tambahannya ini terkait sama komunikasi produk yaitu sebuah iklan gitu ya. Jadi komunikasi ini memang merupakan sarana yang digunakan para pemasar untuk apa ya namanya, membujuk para konsumen agar bertindak menurut cara yang diinginkan oleh si pemasar gitu ya. Komunikasi pun juga bisa berbentuk verbal ya, maupun berbentuk visual gitu ya, atau malah bisa kombinasi daripada keduanya. Jadi komunikasi juga bisa berupa simbol gitu ya, apa namanya, kayak logo gitu ya. Kemudian yang memang apa, menyampaikan arti khusus gitu ya yang ingin ditanamkan oleh si pemasar gitu. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses penyebaran informasi gitu ya tentang perusahaan atau tentang produk, tentang apapun gitu yang mau ditawarkan kepada pasar gitu ya. Dan memang ini perannya sangat vital banget ya, mengingat peran komunikasi ini adalah memfasilitasi hubungan yang saling menguntungkan antara pemasar atau dalam hal ini perusahaan gitu ya, dengan si konsumen gitu. Jadi komunikasi ini diperlukan untuk memberitahu konsumen kalau memang tersedianya suatu penawaran, tersedianya suatu benefit atau sesuatu yang unik gitu ya dari penawaran yang ditawarkan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada komponen komunikasi ya.
Jadi terdapat 5 unsur dasar dalam komunikasi, yaitu pengirim ya, atau komunikator, kemudian ada penerima, komunikan ya, medium ini media ya, kemudian ada pesannya itu sendiri dan ada umpan balik ya. Jadi kalau pengirim ini sudah tahu ya, artinya si pemrakarsa sebuah komunikasi gitu ya. Jadi sumber komunikasi ini dapat berupa formal maupun informal gitu yang dikirim oleh si pengirim gitu ya. Atau sumber komunikasi formal mungkin bisa berupa dalam suatu organisasi menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada lembaga atau orang lain gitu ya. Sedangkan kalau yang informal mungkin berasal dari orang tua, keluarga, kemudian kolega, teman dekat gitu ya, yang memberikan informasi atau referensi tentang sebuah produk gitu ya. Biasanya kalau dalam prakteknya nih, konsumen lebih suka yang sumber-sumber komunikasi yang informal gitu ya, karena kan memang cenderung dia persuasif, lebih santai, lebih tidak kaku gitu ya. Kemudian ada penerima ya. Nih ibaratnya kalau penerima nih calon pelanggan yang dibidik gitu ya. Atau audiens yang dibidik oleh si pemasar gitu ya. Misalkan kita sebagai pengguna atau enggak ada distributor, ada grosir, ada pedagang retail ya, pokoknya penerima iklan lah gitu ya. Tentunya audiens atau penerima ini yang diharapkan adalah setiap orang yang memang terbuka terhadap pesan dan tidak ditargetkan khusus oleh si pengirim, artinya berlaku untuk semuanya, pesannya bisa tersampaikan gitu terhadap penerima semuanya. Kalau media ini lebih kepada saluran komunikasinya ya, media massakah atau komunikasi interpersonalkah gitu ya, resmi atau tidak resmi gitu ya, atau telekomunikasi, bisa juga dinamakan telekomunikasi gitu ya. Kemudian pesan ya, ini tentunya isi informasinya ya, verbal atau non verbalkah gitu ya, atau kombinasi dari keduanya. Ini biasanya terkait informasi produk atau jasa yang memang spesifik gitu daripada pesan-pesan yang disampaikan sebelumnya gitu ya. Kemudian ada umpan balik ya. Ini umpan balik merupakan respon atau reaksi daripada si penerima terhadap pesan yang disampaikan oleh sumber informasi. Jadi umpan balik ini sangat diperlukan dalam komunikasi interpersonal maupun impersonal ya. Karena melalui informasi umpan balik yang cepat, tepat waktu memungkinkan si pengirim bisa memperkuat, bisa mengubah, bisa memodifikasi pesan untuk menjamin bahwa si penerimanya ini bisa mengerti pesan yang disampaikan, bisa tahu informasi sesuai dengan substansi yang dimaksud oleh si pengirim ya. Kemudian ada proses komunikasi ya. Jadi memang proses komunikasi ini merupakan suatu sistem yang saling terintegrasi gitu. Jadi oleh sebab itu efektivitas daripada sebuah proses komunikasi ini sangat ditentukan oleh kemampuan daripada pemrakarsa si komunikasi itu sendiri ya. Siapa sih pemrakarsanya? Yaitu si pengirim ya, si sumber yang memberikan informasi gitu ya. Jadi dia harus bisa mendesain sedemikian rupa sehingga pesannya ini bisa dipahami, bisa diterima oleh si penerima pesan ya. Yang pertama tuh ya, bisa dilihat di sini ada sumber ya, yang mana si pengirim pesan. Jadi dia memutuskan kepada siapa pesannya nanti harus dikirim, apa yang harus disampaikan, kemudian bagaimana dia harus bisa merumuskan pesan sedemikian rupa sehingga artinya bisa dimengerti, bisa ditafsir oleh audiens yang yang dibidik, itulah istilahnya ya. Jadi memang keberhasilan daripada si pemrakarsa pesan ini dalam proses komunikasi sangat ditentukan oleh kredibilitas juga ya daripada si pengirim pesan ya, kredibilitas sumbernya juga ya, bagaimana kredibilitas dia bisa merumuskan sebuah pesan tersebut bisa menjadi
pesan yang memang bermakna, pesan yang bisa diterima oleh penerima pesan gitu ya. Karena kredibilitas sumber ini merupakan unsur yang penting juga gitu dalam apa tuh namanya, dalam daya persuasif pesan yang sering apa namanya, didasarkan pada maksud yang diharapkan gitu ya. Jadi biasanya kalau apa tuh namanya, kalau sumbernya ini sumber yang dihormati, sumber yang disukai gitu ya oleh si audien, maka pesan yang diterima tuh cepat biasanya ya, cepat-cepat nyampainya, cepat nangkepnya gitu si audiens gitu ya. Cepat, karena kan ini kan merupakan sesuatu orang yang bisa dipercaya gitu. Jadi cepat terpengaruh lah ibaratnya gitu ya. Dan bahkan kadang sebaliknya kalau pesannya ini berasal dari sumber yang kurang tepat gitu ya, nah itu biasanya bisa ditolak mentah-mentah ya. Ada keraguan di situ dalam menerima pesannya ya. Jadi memang kredibilitas sumber daripada si pengirim pesan ini harus benar-benar gitu ya. Jadi jangan sampai meragukan si penerima pesan. Kemudian ada encoding ya. Encoding dan decoding. Jadi ini kalau encoding dan decoding ini proses yang dianggap sangat kritis dalam proses komunikasi. Karena ini sangat menentukan dalam efektivitas sebuah proses komunikasi. Jadi dalam proses ini sering menjadi titik perhatian yang harus lebih lebih dicermati gitu ya. Encoding ini adalah proses di mana pesan diubah menjadi sinyal yang dapat diterima oleh si audiens. Jadi dalam proses encoding, seseorang penerima ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Kayak misalkan budaya, kemudian ada gaya hidup, kelas sosial gitu ya, yang mana menentukan si penciptaan sinyal ini yang akan ditransmisikan. Kemudian kalau satu lagi decoding ini proses di mana sinyal yang dikirim oleh sumber diterima oleh audiens dan mengandung makna yang sama dengan yang dimaksud oleh si pengirim pesan gitu. Jadi dalam proses decoding, audien ini akan mengartikan sinyal dalam hubungannya dengan apa yang sudah ada di memorinya gitu. Jadi segala sesuatu yang diterima dari lingkungannya setelah audien menerima sinyal yang bermakna tadi, maka selanjutnya si audiens ini memiliki pengetahuan dan keyakinan baru yang nantinya akan digabungkan dengan keyakinan dan pengetahuan sebelumnya. Jadi selanjutnya ini bisa terjadi perubahan pengetahuan, bisa terjadi perubahan sikap juga, dan bahkan bisa terjadi perubahan kepercayaan baru gitu, yang mendorong si audien untuk bertindak, yaitu melakukan proses pembelian atau malah menolak sebuah produk gitu ya. Jadi kalau audiensnya bertindak positif, tentunya mereka akan membeli produk tersebut gitu. Tapi kalau audiensnya bertindaknya negatif dari hasil proses encoding dan decoding tadi ya, maka tentunya menghasilkan umpan balik yang eh, apa menolak itu produk gitu ya. Karena kan kalau decoding ini lebih berkaitan sama faktor pendukungnya tuh pengetahuannya si eh, penerima pesan gitu ya. Jadi dia bisa mencerna maknanya tuh dipengaruhi oleh pengetahuan, kemudian kemampuan gitu ya, wawasan gitu. Bagaimana nantinya endingnya bisa menentukan sikapnya dia dalam keputusan pembelian. Kalau si encoding ini lebih kepada eh, proses perjalanan pesannya itu dipengaruhi sama faktor-faktor yang gaya hidup, budaya, kelas sosial gitu ya, faktor-faktor lingkungan sekitarnya dia lah gitu. Kemudian ada hambatan komunikasi ya. Yang pertama adalah hambatan pada sumber ya. Jadi hambatan komunikasi pada sumber ini biasanya berupa perumusan tujuan yang kurang jelas ya terhadap pesan yang mau disampaikan gitu ya. Karena mungkin terjadi kurang fokus pada benefit produk gitu ya yang mau ditawarkan, atau kegagalan pada apa namanya
Kegagalan pada saat merumuskan iklan tuh tidak jelas gitu ya, nggak jelas kaitannya dengan kebutuhan konsumen. Nah, itu kan juga bisa terjadi gitu ya. Kemudian hambatan dalam proses encoding ya. Jadi misalkan pada saat perancangan iklan ini lebih terobsesi pada iklan yang kreatif, yang orisinil, tapi nggak fokus dalam penyampaian benefit produknya gitu ya. Kadang malah iklannya ini bisa menyesatkan juga gitu ya. Kemudian hambatan dalam transmisi pesan ya, ini lebih kepada apa sih namanya, saluran pesannya gitu ya, kayak alat telekomunikasinya lah gitu. Jadi memang untuk menjangkau si penerima pesan ini gitu ya, untuk menjangkau si para audiens ini, tentunya si pemasar juga harus melakukan pemasangan iklan yang memang menyesuaikan ciri-ciri demografisnya si konsumen gitu ya. Jadi sasarannya adalah profil demografis si penerima pesannya gitu ya. Misalkan kalau mau apa namanya, memasang iklan di majalah gitu ya, tentunya dia harus tahu juga profil demografis para pembaca majalah, para pembaca media cetak gitu ya. Kemudian terus beda lagi kalau misalkan mau nampilin iklan di TV atau di radio gitu kan, jadi kan harus tahu tingkatan demografinya gitu ya. Jadi biasanya juga ketika proses pengiriman pesan, hambatan yang sering terjadi juga ada juga yang namanya kompetitif clutter gitu ya. Jadi adanya kompetitif clutter tuh adanya kusut gitu ya, kekusutan yang terjadi karena banyaknya iklan gitu ya, jumlah iklan yang makin banyak yang ditampilkan dalam satu satu alat telekomunikasi gitu ya. Kayak misalkan di TV, nah itu kan banyak banget ya iklannya gitu ya. Jadi kadang suka terjadi kompetitif clutter, adanya kekusutan yang terjadi karena banyaknya iklan di situ. Jadi kayaknya iklan yang kita tampilkan tuh jadi kayak iklannya tuh jadi kayak numpuk, jadi iklan yang kita tampilkan tuh jadi kayak nggak kelihatan gitu karena terlalu banyak informasi yang disampaikan, terlalu banyak informasi yang diterima oleh si audiens gitu ya. Kemudian hambatan dalam transmisi juga berkaitan sama durasi iklan gitu ya. Jadi iklan yang biasanya ditampilkan 30 detik menjadi 15 detik gitu ya kan, iklan di TV-nya semakin pendek gitu ya. Nah, ini kan juga bisa apa ya, mempengaruhi konsumen juga. Sebenarnya ini bisa mengatasi kompetitif clutter tadi gitu ya, untuk mengatasi kekusutan yang terjadi akibat penumpukan iklan tadi gitu terlalu banyak gitu ya. Jadi diminimalkan durasinya. Tapi ya harus benar-benar diperhatikan juga gitu ya, frekuensi iklannya agar agar iklannya itu bisa tetap terkesan gitu dan tertancap di memorinya si konsumen tuh lebih lama gitu meskipun durasinya dipendekin gitu. Jadi harus benar-benar berkaitan lah dengan kebutuhan konsumen gitu ya. Kemudian ada hambatan dalam proses decodingnya. Jadi iklan yang ditayangkan terus-menerus juga kadang jadi bikin boring gitu ya, tidak menarik minat si konsumen gitu ya. Jadi konsumen juga, karena konsumen udah tahu sebenarnya informasinya gitu, tapi terus diiklankan gitu. Jadi kan, jadi adanya terkesan menolak pesan gitu ya, karena dianggap si pembawa pesannya tidak kredibel gitu. Apa namanya, terlalu terlalu banyak eh, apa sih namanya? Mungkin terlalu banyak penayangan gitu ya. Jadi audiennya jadi semakin cuek gitu ya. Karena kan iklan yang ditayangkan terus-menerus kan juga bisa menyebabkan apa ya namanya? Advertising wear out ya. Kayak kemarin tuh ya. Jadi turunnya efektivitas karena kebosanan daripada si penonton gitu. Kemudian dampak komunikasi ya. Jadi sebenarnya konsumen ini sering mencoba menghindari exposure pesan ya. Jadi tapi jika tetap terekspos ya mereka akan menentukan apakah menerima ataupun menolak gitu ya. Jadi pesan bisa diterima bila pesannya ini berhasil mengkomunikasikan benefit produk yang dianggap penting
oleh segmen sasaran gitu ya. Sebaliknya, kalau pesan akan ditolak karena dianggap kurang kredibel atau apa tuh namanya, pesannya tidak dipercaya. Bisa juga karena faktor di luar pesan dan lebih merupakan cerminan sikap, pengalaman serta keyakinan daripada si konsumen gitu ya. Dan tentunya pemasar pengennya ketika melakukan pengiklanan gitu ya, pengennya kan si konsumen harus beli gitu ya, pengennya konsumen tuh beli gitu sebagai dampak daripada penerimaan iklan tersebut gitu kan. Jadi bila pesannya diterima memang mungkin saja akan terjadi pembelian, namun konsumen bisa aja walaupun pesannya diterima, konsumen bisa aja memutuskan untuk tidak membeli produk tersebut karena memang ada beberapa alasan-alasan lain gitu ya. Kayak misalkan faktor harga mungkin, atau tidak tersedianya barang gitu ya, karena telat belinya gitu. Kemudian banyak lah ya faktor-faktor lainnya yang memutuskan konsumen tidak jadi beli gitu ya. Dan biasanya para pemasar ini suka mengevaluasi gitu kan dampak iklan yang sudah ditampilkan gitu. Cuman eh, kalau iklan di media massa ini pemasar lebih sulit ya untuk melakukan evaluasinya gitu ya, karena apa ya, terlalu banyak faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap keputusan konsumen gitu kalau iklannya tuh ditampilkan di media massa. Tapi eh, apapun hasilnya tentunya si para pemasar ini pengen tahu kan dampak daripada komunikasi pemasaran yang sudah dilakukan gitu ya. Apakah dari segi penjualan produknya mungkin ya, apa namanya, makanya dia selalu melakukan evaluasi terhadap komunikasi yang bisa aja memberikan umpan balik gitu ya buat si para pemasar. Nah, kemudian jadi apa dampak yang bisa ditimbulkan daripada komunikasi ini adalah semakin besar pengaruh sumber komunikasi pada penerima, maka makin besar pula dampak dan perubahan si penerima sesuai yang dikehendaki oleh sumber pesan. Kemudian komunikasi berdampak lebih kuat bila pesannya cocok dengan opini, keyakinan, dan disposisi pertama penerima. Komunikasi cenderung lebih efektif kalau sumbernya dianggap punya keahlian, status tinggi, objektif atau lebih disenangi ya. Terlebih lagi kalau si sumber memiliki kekuasaan dan si penerima bisa mengidentifikasikan pada dirinya. Kemudian konteks sosial, grup atau grup acuan akan menjadi perantara komunikasi dan mempengaruhi apakah komunikasi tersebut diterima atau tidak ya. Jadi memang ketika pesan disampaikan gitu ya, harus ada hal yang tidak kalah penting juga untuk diperhatikan ya. Penerima pesannya ya, jadi yang dibidik daripada para pemasar gitu ya. Karena kan penerima pesan juga kan ya berkaitan sama sikap tadi ya, melakukan pembelajaran juga ya terhadap informasi-informasi yang dia terima gitu ya. Apalagi dengan tadi adanya mereka akan lebih cepat menerima pesan kalau si sumber yang menyampaikan itu kredibel gitu ya. Kemudian audiens juga, si penerima pesan juga harus diperhatikan bagaimana suasana hatinya gitu ya. Ketika bisa saja ketika sedang menonton iklan yang kita tampilkan, ternyata suasana hatinya lagi nggak mood gitu ya. Kan jadinya kan berpengaruh juga gitu terhadap eh, pesan yang dia terima gitu ya. Kemudian apa lagi? Eh, hambatan komunikasi itu ya. Kemudian diperhatikan juga bagaimana feedbacknya ya. Jadi pengirim pesan ini penting untuk memperoleh feedback, untuk memperoleh umpan balik gitu ya. Karena kan melalui umpan balik ini eh, pengirim bisa menentukan apakah pesan yang diterima oleh si penerima pesan ini sudah sesuai belum sama maunya dia gitu ya. Makanya ada yang namanya riset keefektifan iklan gitu. Jadi para pemasang iklan ini sering mengukur keefektifan pesan dengan menyelenggarakan riset audiens gitu ya, riset konsumen untuk mengetahui media apa
yang kira-kira efektif gitu kan ketika menyampaikan iklan suatu produk yang mereka tawarkan. Kemudian harus bisa merancang komunikasi yang persuasif gitu ya, strategi medianya gitu ya. Jadi bagaimana bisa melakukan strategi medianya untuk menempatkan iklan dalam berbagai media khusus gitu ya, yang mungkin nanti dibaca, ditonton atau didengar dari berbagai macam pasar gitu ya, yang dipilih untuk menerima pesan tersebut gitu kan. Tentunya pemilihan media juga tergantung pada produk, pada audiens yang dituju gitu ya, pada tujuan campaign iklannya ya. Jadi ya apa sih namanya, harus dipikirkan juga gitu ya. Strategi pesannya juga ya, bagaimana dia merumuskan isi pesannya, bagaimana informasi yang mau disampaikan gitu ya. Fokus utamanya dalam si penyampaian pesan itu seperti apa ya. Bagaimana nantinya eh, konsumen bisa terlibat dalam isi pesan tersebut ya. Kemudian penyajian pesannya juga harus diperhatikan ya. Karena kan cara pesan yang disajikan ini juga bisa mempengaruhi eh, konsumen gitu ya. Kemudian daya tarik pesan ya. Jadi daya tarik ini berkaitan sama apa tuh namanya, emosi atau perasaannya si konsumen ya. Apakah pesannya itu menakutkan, ataukah pesannya itu mengandung rasa humor ya, ataukah ada daya tarik tertentu lah yang bisa mempengaruhi perasaannya si konsumen. Jadi pengaruh komunikasi pemasaran terhadap keputusan pembelian ya jelas ya. Karena kan ini proses penyampaian informasi produk sebenarnya ya terhadap konsumen. Bagaimana pemasar ini bisa mencapai sasarannya gitu ya untuk membidik para si audiens tadi untuk bisa mengikuti apa yang menjadi kemauannya si pemasar gitu, yang tentunya pengennya ketika komunikasi sudah tersampaikan, pengennya ada pengaruh yang signifikan gitu terhadap keputusan pembelian dari suatu produk yang ditawarkan oleh si eh, produsen atau perusahaan gitu ya. Jadi dengan kata lain, semakin baik komunikasi pemasar, maka semakin baik juga persepsi konsumen terhadap suatu produk gitu ya. Kayak misalkan eh, apa tuh namanya, proses keputusan pembelian kan banyak dipengaruhi ya oleh si rangsangan daripada si stimulasi daripada marketing yang dilakukan gitu, kayak misalkan contohnya dari produknya itu sendiri gitu ya, kemudian dari bagaimana cara pemasar melakukan komunikasi pemasarannya gitu ya. Nah itu kan juga bagaimana promosinya, bagaimana harganya, bagaimana tempatnya, nah itu kan juga mempengaruhi keputusan pembeliannya gitu ya. Jadi sebenarnya banyak faktor ya, bukan banyak faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen itu sendiri ya. Nggak hanya dari perasaannya, tapi nggak hanya dari perasaan konsumen, tapi bagaimana pemikirannya konsumen juga, kemudian bagaimana eh, informasi produk yang diterima oleh konsumen. Nah, itu kan bagaimana caranya pemasar bisa menghandle itu gitu ya. Dan juga udah banyak ya penelitian-penelitian yang dilakukan juga terkait sama eh, pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian konsumen gitu ya. Nanti bisa apa? Bisa dipelajari sendiri ya. Nanti biasanya ketika masuk ke semester, tapi sih harusnya dari sekarang juga bisa sih. Cuma nanti pada saat masuk ke semester 6 itu kan sudah belajar metodologi penelitian, nah itu biasanya lebih banyak cari-cari jurnal ya untuk acuan nanti sebagai dasar pembuatan skripsi. Nah itu kalau misalkan
dari kalian tertarik dengan dunia marketing gitu ya, tugas akhirnya mau terkait sama marketing, kalian bisa mulai dari sekarang untuk cari-cari sumbernya, jurnalnya gitu ya, terkait sama pengaruh berbagai macam faktor yang bisa melakukan pengaruh terhadap keputusan pembelian gitu ya. Jadi memang sudah banyak penelitiannya dilakukan, apa saja sih faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian gitu ya. Yang paling banyak tuh, yang paling dominan tuh dari faktor yang mana gitu kan. Itu banyak banget penelitiannya sudah dilakukan ya. Jadi bisa sebagai acuan gitu ya. Kayak contohnya ada penelitian terkait sama bagaimana komunikasi pemasaran ini bisa berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih program studi di perguruan tinggi gitu. Nah, ini bagus banget nih ya sebagai acuan bagaimana cara mencari mahasiswa gitu ya untuk perguruan tinggi. Faktor-faktor yang dominan tuh apa sih gitu ya. Banyak hasil temuannya dalam penelitian tersebut gitu ya. Jadi memang komunikasi pemasaran ini berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan. Pengaruh komunikasi pemasaran berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan mahasiswa ketika melakukan pemilihan program studi gitu ya. Jadi memang ya dari segi marketingnya, dari segi pemasarannya harus benar-benar all out banget gitu ya untuk menawarkan kampusnya terhadap calon-calon mahasiswa gitu ya. Jadi ada juga penelitian terkait ini yang memberikan gambaran kalau komunikasi pemasaran yang dilakukan saat ini rata-rata belum mampu menciptakan persepsi yang baik gitu kepada mahasiswa. Sehingga persepsi yang selama ini dimiliki oleh mahasiswa maupun calon mahasiswa ini lebih didominasi oleh pengaruh dan informasi dari kelompok referensi, kelompok rujukan, bukan dari komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh si pengelola program studi gitu. Jadi artinya ini hasil penelitian ya, artinya hasil penelitian di beberapa kampus rata-rata, bukan di satu perguruan tinggi ya. Ini hasil penelitian di beberapa perguruan tinggi itu menunjukkan kalau ternyata mahasiswa itu masuk ke perguruan tinggi tersebut, memilih program studi tersebut, itu bukan dari tahu informasinya itu bukan dari hasil komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh si perguruan tinggi itu, tapi dia mendapatkan informasinya itu dari kelompok referensinya dia gitu. Jadi dia menerima sumbernya, mahasiswa itu menerima sumber informasinya itu kalau perguruan tinggi ini cocok buat dia itu berdasarkan hasil referensi dari sebelum-sebelumnya, mungkin dari keluarganya, mungkin dari koleganya, mungkin dari temennya gitu ya. Jadi si calon mahasiswanya ini kurang melihat komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh si perguruan tinggi itu gitu. Jadi yang lebih dilihat karena saya masuk sini karena teman saya masuk sini jadi saya ikutan. Oh, saya masuk sini karena disuruh orang tua katanya lulusnya cepat gitu misalkan. Jadi mereka masuk ke salah satu perguruan tinggi bukan karena dari hasil strategi marketingnya si perguruan tinggi itu, tapi karena banyaknya referensi yang dia dapat gitu ya untuk masuk ke situ gitu. Jadi hasil penelitiannya itu gitu ya. Jadi beberapa peneliti menemukan bahwa komunikasi pemasaran itu yang dilakukan oleh perguruan tinggi tidak efektif sebenarnya gitu kan untuk menggait calon mahasiswa karena calon mahasiswa masuk ke perguruan tinggi itu rata-rata dari hasil informasi referensi bukan dari informasi yang dia tahu dari perguruan tinggi tersebut. Jadi ya itulah kurang efektif jadinya ya. Banyak kan ya perguruan tinggi memberikan tawaran SPP gratis, janji beasiswa gitu ya, dan faktor-faktor penarik lainnya gitu ya. Dan ternyata setelah dilakukan penelitian gitu ya, ini belum mampu membangun citra dan persepsi di benaknya si calon mahasiswa gitu ya. Jadi calon mahasiswa kan memang
memiliki ciri khas yang berbeda-beda gitu ya. Pengennya perguruan tingginya juga punya standar spesifikasinya sendiri gitu ya. Jadi ini saya membacakan hasil dari beberapa temuan penelitian ya. Jadi ini secara garis besarnya aja gitu. Dan ini tidak menjurus ke satu perguruan tinggi tertentu ya. Ini dari rangkuman dari berbagai macam penelitian yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi gitu ya. Jadi memang setelah dilakukan penelitian, media dan metode promosi yang digunakan itu masih relatif konvensional gitu, kayak seperti spanduk, iklan, brosur, baliho gitu ya. Nah, itu masih sudah umum lah dilakukan gitu ya. Dan ya begitu-begitu aja hasilnya gitu ya. Tidak ada hasil yang mendongkrak secara signifikan gitu ya. Jadi artinya ya seharusnya bisa menciptakan persepsi yang kuat gitu ya, komunikasi pemasarannya gitu ya, di benak memori si para calon mahasiswa gitu. Artinya apa ya, bisa menciptakan ingatan jangka panjang gitu ya di benak eh, konsumen gitu. Jadi mungkin program komunikasi marketing yang dikembangkan oleh perguruan tinggi harus bisa lebih berorientasi pada pembentukan persepsi gitu, dengan cara mengembangkan komunikasi pemasaran yang lebih efektif ya. Tentunya juga harus bisa dilihat daripada segmentasi pasarnya ya, segmentasi sasarannya seperti apa, sehingga dia bisa melakukan komunikasi pemasarannya yang bagaimana treatmentnya gitu ya, sesuai dengan segmentasi sasaran yang mau dituju. Jadi bagaimana sih apa namanya, kita sebagai pemasar gitu ya harus bisa mengembangkan strategi positioningnya yang dilakukan untuk membangun citra atau identitas daripada suatu merek tertentu sehingga bisa long term gitu loh memorinya di benak konsumen ya. Oke, baik, mungkin itu saja ya materi kita pada pagi hari ini ya. Nanti kita akan ada tugas ya sebagai evaluasi daripada pembahasan materi pada hari ini ya. Nanti tugasnya akan saya bacakan aja kali ya di sini tugasnya ya. Nanti seperti biasa dilakukan upload ya pada e-learningnya bentuk PDF ya, tulisan tangan. Tugasnya ada 5 soal ya. Yang gampang-gampang aja lah. Yang pertama, jelaskan menurut pendapat saudara bagaimanakah pengaruh komunikasi pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen ya. Soal yang pertama untuk tugas pada hari ini, jelaskan menurut pendapat saudara bagaimanakah pengaruh komunikasi pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemudian yang kedua, jelaskan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi. Yang kedua, jelaskan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi. Kemudian yang nomor 3, jelaskan beberapa karakteristik tentang sikap. Yang nomor 3, jelaskan beberapa karakteristik tentang sikap. Kemudian yang nomor 4, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap konsumen. Yang nomor 4, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap konsumen. Kemudian yang nomor 5,
jelaskan 3 komponen sikap, ya. Sikap komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif, ya. Jadi jelaskan 3 komponen sikap, komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif, ya. Oke, baik, itu saja tugasnya, ya. Ada 5 soal, jadi nanti tugasnya seperti biasa di-upload di e-learning-nya, ya. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa. Terima kasih banyak untuk hari ini yang sudah berpartisipasi dalam mendengarkan materi perkuliahan pada hari ini, ya. Baik, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa di-upload sesuai dengan jamnya, ya, sesuai dengan schedule-nya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.